Berhembus dugaan yang mengarah pada petunjuk jika MS 18 tahun merupakan dalang utama di balik tewasnya W, 70 tahun, nenek tua asal Desa Bojek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat menegaskan pihaknya saat ini masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Kondisi tersebut dipicu lantaran saksi kunci, yakni MS masih dirawat di rumah sakit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Erwin Wicaksono yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erwin. Baik, terima kasih rekan Firda. Ya, memang saat ini muncul dugaan bahwasanya dalang di balik tewasnya seorang wanita berinisial W, usia 70 tahun, asal desa Bocek, Kecamatan Pangposo, Kabupaten Malang adalah ulah cucunya sendiri, yakni berinisial MS, 18 tahun, yang juga tinggal serumah dalam rumah yang ditinggali oleh nenek dan cucu tersebut. Dugaan ini muncul setelah polisi melakukan penyelidikan dan ditemukan bahwa keduanya, yakni MS dan W, pelaku nenek dan cucu, seringkali didapati oleh tetangga terlibat dalam perseteruan ataupun debat-debat yang seperti cekcok ataupun konflik-konflik di dalam keluarga tersebut, sehingga muncul dugaan bahwasanya MS sendiri adalah dalang utama dari kematian W yang tidak wajar tersebut. Nah, sampai saat ini polisi masih menunggu kesembuhan dari MS yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, dan MS sendiri memang menjadi saksi kunci dalam peristiwa ini karena dia sendiri yang menyaksikan bagaimana rentetan peristiwa ditemukannya W dengan tewasnya yang sangat tidak wajar tersebut. Saat itu beberapa waktu lalu W ditemukan tergeletak di bagian dapur dengan kepala yang retak hingga dari bagian depan hingga belakang, dan diduga retaknya kepala W tersebut karena benda tumpul begitu. Dan ketika ditemukan, bagian kepala dari W ini ditutupi oleh bantal, dan saksi kunci ini MS kemudian keluar dari rumah dan dia mengaku kepada tetangga sekitar bahwa dia juga mengalami kekerasan dari ditemukannya luka sayatan di bagian leher dan bagian perut begitu. Sehingga waktu itu langsung MS sendiri meminta tolong agar menolong dirinya dan nenek begitu. Dan saat ini memang polisi masih terus melakukan pendalaman dari kasus ini, dan dari pendalaman tersebut masih belum ditemukannya ataupun belum mengerucut dari penetapan tersangka sendiri. Karena pemeriksaan dari MS sendiri masih tertunda karena memang kondisi kesehatannya yang dirasa belum membaik. Dan hingga kini pula polisi terus mengawasi ruangan perawatan MS yang terletak di RSA Kota Malang, dan sembari menunggu tersebut polisi terus mendalaminya dan sudah meminta keterangan dari lebih dari 8 orang saksi, termasuk suami istri dari W yang juga kerap mengunjungi rumah tersebut sebelum kejadian nahas ini terjadi begitu. Dan fakta lain yang ditemukan polisi juga bahwa tidak ada satupun barang-barang yang hilang dari rumah, termasuk beberapa barang yang mungkin diduga sebagai turut andil dalam menewaskan jasad W tersebut begitu. Begitu rekan Frida. Baik, terima kasih rekan Erwin dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat terkait pembunuhan nenek di sana. Berikut liputannya untuk Anda. Kita duga sementara ini adalah pelaku pembunuhan neneknya. Tapi saat ini yang bersangkutan masih belum keluar dari ICU, walaupun kondisinya sudah sedikit membaik, tapi tetap dalam pengawasan yang ketat karena ada indikasi MS masih ingin melakukan upaya atau percobaan untuk bunuh diri, sehingga kita belum menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka karena belum bisa diambil keterangannya juga dari dokter, juga belum bisa. Namun
bisa saya sampaikan bahwa saat ini kondisinya sudah semakin membaik. Tapi sekali lagi pengawasan ketat dari penyidik tetap kita lakukan. Berarti sudah sadar apa masih koma? Sudah sadar. Tapi untuk berbicara kan masih sulit karena masih pakai alat bantu akibat luka sobek di lehernya. Pengakuan untuk mengarah dia pelakunya. Nah, gimana mau ngaku ngomong aja dulu. Ini dugaannya berdasarkan apa? Ya, ada jejak darah, kemudian alat bukti yang ada di TKP maupun beberapa keterangan saksi. Tapi sekali lagi kita belum menetapkan MS sebagai tersangka. Nanti mudah-mudahan beberapa hari ke depan kalau memang dia sudah bisa berbicara, diambil keterangan, baru kita lakukan gelar lagi untuk penetapan tersangkanya. Kalau penemuan mayat yang di Sumber Bojong, Penemuan mayat masih struggle dengan upaya mencari alat bukti dan menarik ke belakang terkait dengan kronologis kejadiannya, karena ada indikasi tempat ditemukannya mayat bukanlah tempat terjadinya tindak pidana, sehingga mohon bersabar tim dari Satreskrim. Saya sudah membentuk tim gabungan dari Satreskrim, Satintel dan Polsek. Mudah-mudahan bisa segera ada titik terang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.